Letak Yunani. Jadi, letak Yunani itu terletak di semenanjung Balkan yang terletak di ujung tenggara benua Eropa. Wilayah Yunani sebagian besar berupa kepulauan di Laut Aega dan Ionia. Pada awal 2000 sampai 800 sebelum Masehi, terjadi serangan langsung dari bangsa Hela atau Indo-Jerman di padang rumput di Danau Kaspia. Nah, bangsa Hela ini terdiri dari 3, yaitu Doria, Ionia, sama Aeolia. Peradaban Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta itu pulau yang terbesar lah di Yunani. Letak pulau ini yaitu di dekat lautan. Jadi masyarakatnya itu kerja sebagai nelayan atau pelaut. Waktu itu pernah terjadi kerusuhan pada tahun 3100 dikarenakan mundurnya perdagangan di pulau ini. Peninggalan Yunani kuno. Peninggalan Yunani kuno, pasti kita udah tahu ya, di sana tuh ada orang yang bernama Herodotus. Nah, Herodotus itu adalah seorang sastrawan yang berasal di Yunani. Salah satu kreasinya adalah kitab Iliad Odyssea. Nah, kitab ini berisi tentang perang kuda Troya. Secara kita tahu, kuda Troya adalah kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Nah, saat Yunani berperang, pasukan Yunani ini akan dimasukkan ke dalam kuda tersebut. Nah, sesaat kuda masuk ke dalam benteng lawan. Nah, setelah itu pasukan Yunani akan berhamburan menyerang. Lalu di peninggalan Yunani kuno kedua, nah itu ada seni pahat juga nih. Seni pahat ini membantu masyarakat membangun bangunan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, salah satu pemahat terkenal ini bernama Phidias. Phidias ini berasal dari Yunani juga nih. Contoh hasil seni pahat yang Phidias buat tuh yang paling terkenal tuh namanya kuil Altis. Oke, kita sekarang masuk ke dalam perang Yunani dan Persia. Oke, dalam kasus kali ini, mengapa sih kita harus belajar antara perang Yunani dan Persia? Pertama, perang Yunani dan Persia itu pasti menimbulkan kerugian yang sangat besar. Contohnya, korban jiwa, harta, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, perang ini juga dipicu oleh pemikiran yang salah atau pemahaman yang salah dari salah satu kerajaan tersebut atau secara pribadi atau personal. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa fakta unik menurut saya mengapa perang ini bisa terjadi. Pertama adalah kemauan Raja Darius untuk memperluas kerajaannya sampai ke daerah-daerah yang belum pernah dijangkaunya, seperti daerah Yunani kecil dan juga daerah Asia kecil yang belum pernah dijangkaunya. Yang kedua adalah pasukan Athena memberikan
pasukan-pasukannya ke daerah polis-polis yang ada di Yunani. Terus yang ketiga adalah Raja Darius menganggap pasukan yang diberikan oleh dari Athena tersebut dianggapnya sebagai bentuk perlawanan melawan Raja Darius. Dan juga ada beberapa fakta yang tambahan yang saya cari di internet. Yang pertama, serangkaian konflik antara kerajaan Persia Achaemenid melawan negara kota di Yunani kuno 499 sebelum Masehi sampai 449 sebelum Masehi. Terus ada lagi yang menunjukkan bahwa gagalnya Aristagoras melakukannya di Pulau Naxos dan menghasut kota-kota di Yunani kecil dalam pemberontakan melawan Persia. Dan juga ada pembakaran kota Sardis oleh Athena dan Eretria. Kita akan membahas tentang akibat dan dampak perang tersebut. Yang pertama adalah terjadinya perang lanjutan dari antara perang Yunani dan juga Sparta. Salah. Sekarang di sini saya akan membahas akibat dan dampak dari perang tersebut. Yang pertama adalah terjadinya perang saudara lanjutan dari Sparta dan Athena. Yang kedua adalah banyaknya kasus penyuapan dari peperangan Sparta dan Athena. Yang ketiga adalah adanya politik adu domba. Dan yang terakhir adalah munculnya perdamaian Kalias. Oke, di dalam perdamaian Kalias ini ada isi-isi yang sangat unik dan juga sangat menarik. Tetapi saya akan merangkum secara detail dan semoga ini menjadi bermanfaat. Perdamaian Kalias ini isinya adalah perjanjian mengenai tidak ada peperangan antara Yunani dan Persia. Tetapi untung saja Persia tidak terlalu tertarik atau menandatangani perjanjian ini, karena semua kota Yunani di Asia merdeka dari kekuasaan Persia. Adanya juga pengakuan atau melepasnya beberapa negara di Persia untuk menunjuk satu kerajaan, yaitu namanya kerajaan Yunani. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya perjanjian itu benar-benar disetujui pada zaman kerajaan Persia, maka harta kekayaan Persia dan juga hasil kekayaan baik dari sumber daya alam atau sumber daya manusianya akan dihabis atau dirampas oleh kerajaan Yunani. Sekarang saya akan masuk dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Yunani terbagi menjadi dua, yaitu ada Sparta dan juga ada Athena. Sistem pemerintahan Sparta dipimpin oleh dua raja yang absolut dan memberikan tampuk kekuasaannya secara turun-temurun, berarti dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua adalah mempunyai 5 penasihat raja. Yang ketiga mempunyai lembaga bernama Gereosia, beranggotakan 28 orang yang berusia 60 tahun ke atas. Yang keempat adalah hobi berperang. Yang kelima, sejak kecil mereka sudah diajak untuk dilatih dalam kegiatan berperang. Dan juga yang terakhir adalah suka menaklukkan daerah-daerah di tempat yang ingin dijajahnya atau yang ingin dikuasainya. Oke, yang kedua adalah sistem pemerintahan Athena. Sistem pemerintahan Athena dibagi menjadi beberapa cakupan yang saya rangkum. Beberapanya adalah menganut sistem demokrasi. Yang kedua adalah setiap warga negaranya dijamin hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, memiliki peradaban yang tinggi dari segi ilmu, pengetahuan, seni bangunan, dan seni sastra, dan lain-lain. Yang keempat adalah adanya penetapan bowl, lembaga seperti DPR yang menetapkan arkon, pelaksana pemerintah. Dan yang terakhir adalah mempunyai badan tim pertahanan negara. Biasanya sih terdiri dari 10 orang. Nah, di sini ada fakta menariknya. Pertama adalah mereka menganut sistem demokrasi. Jadi begini, mengapa bisa terjadi sistem demokrasi pada kerajaan tersebut? Karena setiap 4 tahun sekali pemerintahan Yunani itu melakukan kayak sebuah kegiatan olahraga yang bernama, kalau sekarang itu disebutnya Olimpiade.
Nah, di situ mereka dikumpulkan dalam suatu tempat yang sangat besar dan megah untuk menyatakan kayak sebuah argumentasi atau menanyakan bagaimana dan lain sebagainya. Dan juga bisa mungkin mereka bisa mengetahui, memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintahan. Sistem religi. Orang-orang pada zaman Yunani kuno biasanya mempercayai banyak macam dewa. Biasanya orang-orang ini yang mempercayai banyak dewa disebut politeisme, yang dimana poli berarti banyak dan teis berarti Tuhan. Ada berbagai macam contoh dewa-dewa yang dipunya bangsa Yunani. Dan sebenarnya ada 12 dewa yang diagungkan. Mereka itu disebut The 12 Olympians. Mengapa dikatakan The 12 Olympians? Karena berdasarkan mitos, dewa-dewa ini tinggal di gunung, dan gunung ini disebut Gunung Olympus. Gunung ini juga biasa digunakan untuk olimpiade 4 tahun sekali. Saya akan menjelaskan 3 dari 12 dewa-dewa Yunani yang terkenal. Yang pertama, yang pasti kita tahu adalah Zeus. Zeus adalah raja para dewa. Ia adalah dewa petir dan langit. Ia biasanya dilambangkan sebagai sebuah petir, elang, pohon ek. Selanjutnya adalah Poseidon. Dewa ini juga kita kenal. Dewa ini dikenal dengan istilah penguasa air. Ia menguasai laut, sungai, danau. Yang berbau-bau air lah. Poseidon juga memegang sebuah trisula. Trisula ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Trisula ini dapat membuat gempa, tsunami, dan bencana yang lain. Ia juga memiliki sebuah hewan yang bernama Hippocampus. Dan yang terakhir adalah Athena. Dewa ini adalah seorang dewi. Dewi ini adalah seorang yang bijaksana dan piawai dalam berperang. Athena adalah seorang dewa yang mampu melakukan taktik dan menyusun strategi agar Yunani menang. Athena adalah seorang perempuan dewasa. Ia dilahirkan sejak kecil sebagai perempuan dewasa. Ia tidak pernah digambarkan sebagai seorang gadis dikarenakan Athena ini pernah dicoba untuk diperkosa, tapi gagal. Masa kemunduran Yunani. Pada masa kemunduran Yunani, dikarenakan adanya perang saudara, gempa bumi, adu domba, dan hal yang lain-lain. Karena berbagai macam konflik ini, seorang raja yang berasal dari kerajaan Makedonia, yaitu King Philippus, datang dan melihat sebuah kesempatan untuk memecah belah Yunani. Dengan pasukannya yang banyak, dia berhasil untuk meruntuhkan Yunani dan menguasai Yunani.